Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 934 billion dolar atau naik sekitar 2,56%. Jadi market kembali sedikit rebound, dan saya melihat memang ada closing daily candle yang sangat menarik di Bitcoin. Nanti kita bakalan bahas di chart. Dan kita lanjut dulu di CoinMarketCap. Per hari ini Bitcoin berada di angka 19.300-an, Ethereum 1.354, BNB 269, XRP 0,377, Cardano 0,44, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,058 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 8,91% ke 0,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Russian official says bill will give businesses leeway in use of crypto internationally. Jadi, ya ini sebenarnya bukan berita baru ya guys. Kita sudah tahu bahwa Rusia lagi gencar-gencarnya membicarakan seputar membolehkan gitu ya para pembisnis mereka di sana untuk bertransaksi internasional menggunakan cryptocurrency. Dan selama beberapa minggu belakangan kita mendapatkan ada beberapa update, dan kali ini datangnya dari salah satu pejabat di Menteri Keuangan Rusia. Disampaikan di sini, Finance Ministry official says an upcoming bill may provide local infrastructure and allow businesses to negotiate to the use of cryptocurrencies in international trade on their own. Jadi menariknya guys, kalau misalnya kalian baca ini statementnya dari official tersebut, it is not completely clear how it should be regulated. So we give businesses the opportunity with this bill to pay with cryptocurrencies, but in terms of what cryptocurrencies will be used, how to negotiate with counterparties, with which countries it will operate, all this we are leaving to entrepreneurs. Jadi dia memberikan kebebasan, atau mereka memberikan kebebasan kepada para wirausaha mereka di Rusia untuk mengatur sendiri. Pengennya nanti pakai kripto apa, cara transaksinya seperti apa, cara negosiasinya seperti apa, itu semuanya nanti diserahkan ke entrepreneur mereka. Tetapi mungkin nanti dari pihak pemerintahnya ya akan meregulasi gitu. Cara ya frameworknya seperti apa, yang benarnya seperti apa, ya ada aturannya lah, regulasinya gitu. Sehingga nanti enggak sembrono, ada aturannya. Tapi memang selebihnya itu nanti tergantung entrepreneurnya, mau pakai yang kripto apa, mau cara transaksinya gimana, kemudian mau bertransaksi dengan negara mana, itu semuanya nanti bergantung ke entrepreneurnya. Jadi ini adalah sebuah update yang menurut saya ya harusnya sangat positif ya guys dari pihak Rusia sendiri, yang sekarang sepertinya sudah semakin dekat gitu untuk memperbolehkan atau menerapkan gitu ya pembayaran perdagangan internasional menggunakan cryptocurrency. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga ke beberapa negara lainnya, dan saya rasa tidak akan sulit gitu guys ya. Kalau ternyata nanti Rusia menerapkan hal ini dan ternyata berjalan dengan baik misalnya, maka negara-negara lain juga mungkin akan start untuk melirik dan melakukan hal yang sama dengan Rusia. Semakin banyak negara yang menerapkan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rusia di sini untuk memperbolehkan para entrepreneurnya membayar atau bertransaksi internasional menggunakan kripto, tentunya itu juga akan berdampak baik ke harga kripto itu sendiri. Jadi, apa pendapat kalian tentang hal ini guys? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang kemudian kedua, dari segi data sendiri, ini disampaikan oleh Will Clemente, despite a 60% decline in price over the same time period, 65% of Bitcoin supply has not moved in at least a year. Jadi, sekali lagi guys, ini berkaitan juga dengan yang sudah kita bahas dari video kemarin. Kita udah bahas ya, dari segi data para paus terbesar di Bitcoin yang mempunyai wallet atau jumlah Bitcoin terbanyak, itu rata-rata dari top 500-nya cenderung masih dalam keadaan hold atau akumulasi. Kita udah tahu itu dari data yang kemarin.
Dan katanya Will Clemente, walaupun kita melihat harganya drop kurang lebih 60-70% untuk Bitcoin ya, tapi masih ada sekitar 65% dari total Bitcoin supply yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun. Oke, alias mereka-mereka ini yang sudah beli dari lebih dari setahun yang lalu, sepertinya belum tergerak hatinya untuk melakukan distribusi, alias hold. Rata-rata mereka masih nge-hold, dan kalau misalnya kalian perhatikan, itu angkanya sudah lebih dari 50%. Oke, bahkan sudah mencakup 65%. Jadi ini juga menguatkan asumsi saya kemarin, bahwa memang rata-rata paus sebenarnya masih nge-hold gitu ya, cenderung akumulasi. Tetapi kalau ditanya kenapa lalu harganya bisa drop terus kok, ya sudah saya sampaikan kemarin gitu ya, opini saya pribadi, kenapa harganya bisa terus-menerus drop, sedangkan kebanyakan orang itu udah nge-hold, ya karena masalah liquidity. Oke, yang bertransaksi di exchange itu tidak lagi terlalu banyak, sehingga ketika nanti ada paus berukuran sedang ya, bukan yang besar, paus berukuran sedang menjual langsung di spot, oke, itu bisa membuat harganya drop cukup parah. Karena liquidity di exchange lagi kecil. Jadi itu adalah asumsi saya. Dan harusnya dengan adanya data ini juga memperkuat asumsi saya tersebut. Gitu ya. Jadi so far secara on-chain masih oke-oke aja. Kita masih melihat para holder jangka panjang terlihat belum bergeming dan belum pengen untuk melakukan distribusi dan malah cenderung melakukan akumulasi. Dan ini cukup make sense ya guys. Kenapa? Karena ya kita udah drop dari 69.000 ke 19.000. Oke. Ngapain lagi dijual gitu kan? Mending udah hold sekalian. Kalaupun kita drop lagi ke 12, ke 10.000, 8.000, ya itu paling anggap saja 50% lagi lah misalnya, atau 30-40% lagi dari sini. 30-40% di kripto itu bukan hal yang luar biasa guys, itu adalah hal yang sangat wajar. Dan kalau misalnya kalian sudah melewati ngehold dari 69.000 sampai ke 19.000, masa iya sekarang kalian harus menyerah hanya karena misalnya Bitcoin bakalan drop lagi ke 17, 16 atau 12.000? Kan kurang make sense gitu. Ya, itu adalah opini saya pribadi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang kemarin belum sempat mengikuti event bagi-bagi uang di BingX, kabar gembiranya hari ini saya juga lagi bekerjasama dengan Huobi Global untuk memberikan kalian uang-uang gratis lagi guys. Tapi sekali lagi, ini untuk 50 orang pertama yang belum pernah mendaftar Huobi, oke? Atau kalian sudah punya tapi nggak pernah pakai, kalian bisa daftar baru lagi dengan link yang ada saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan angpau guys, atau red packet katanya Huobi Global. Jadi nanti isinya adalah USDT yang bisa kalian gunakan nanti untuk trading. Jadi itu hanya untuk 50 orang pertama yang mendaftar. Jadi secepatnya ketika kalian nonton video ini, kalian langsung daftar saja. Kalau bisa saya sarankan menggunakan VPN ketika nanti kalian klik linknya supaya nggak ada kendala. Dan kalian harusnya kalau misalnya baru nonton kemudian langsung daftar, harusnya bakalan dapat sih guys. Jadi nothing tulus lah gitu ya. Kalaupun nggak dapat ya kalian daftar ke salah satu exchange terbaik di dunia, Huobi. Yang bisa juga kalian manfaatkan fitur-fiturnya di sini. Di mana Huobi itu salah satu kelebihan utamanya dalam launchpad mereka itu terkenal sangat sukses. Prime List namanya, Huobi Prime List. Jadi setiap kali ada token baru yang di launch di Huobi itu naiknya biasa gila-gilaan. Dan kalau kalian pengguna Huobi, ya kalian berkesempatan untuk membeli token tersebut di harga perdana dan bisa cuan ratusan bahkan ribuan persen dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja. Gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan kalian daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kenapa di awal video tadi saya sampaikan bahwa saya melihat ada closing daily candle yang sangat menarik di Bitcoin? Karena kalau misalnya kalian lihat, ternyata para bulls masih mampu untuk mempertahankan area major supportnya guys. Bukan hanya mempertahankan, tapi kita membentuk semacam candle yang terlihat cukup bullish. Dimana mungkin kalian bisa lihat, sellers mencoba untuk breakdown di bawah, oke? Dan closing di bawah area ini, tapi kemudian di reject sama para bulls, dan kita malah membentuk candle hijau.
Oke, itu menunjukkan bahwa ada buying pressure di sekitaran area di sini. Dan kita closing daily candle itu kembali di atas area yang di highlight di sini. Jadi itu adalah satu berita baik. Cuma pertanyaan selanjutnya tentunya, apakah ini akan berlanjut ataukah kita akan kembali drop dan kita akhirnya bisa closing di bawah area ini. Nah, itu adalah pertanyaan besar selanjutnya gitu guys. Yang mungkin baru bisa kita jawab beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita cari clue sedikit ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 4-hour chart, ya sebenarnya kita mendapatkan ada semacam impulsive move yang sangat baik di sini, oke, dan kemudian kita start terkoreksi ketika menyentuh ke area major resistance 19.600 sampai 700 yang sebelumnya memang selalu menahan harga Bitcoin alias sebelumnya major support, kali ini bertindak sebagai area major resistance. Nah, kalau misalnya nih guys, kita mendapati dia mampu break di atas area di sini lagi, oke, dengan manner yang meyakinkan, kemudian kita terkonsolidasi di sekitaran sini. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas di video kemarin ya, bahwa bisa jadi kalau ini yang dilakukan oleh Bitcoin, maka kita juga membuat satu buah pattern baru lagi yang juga merupakan pattern reversal, yaitu adalah potensial inverse head and shoulder. Jadi ini adalah potensial pattern akan terbentuk kalau misalnya ternyata kita akan break di atas area 19.600-an. So far gitu ya, kita melihat koreksi yang terjadi di sini cenderung masih terlihat cukup normal gitu ya. Dimana kita sudah mendapatkan push yang lumayan, ada sekitar 7%, ya cukup make sense ya kalau kita sekarang cool off dulu, terlebih lagi memang kita sudah menyentuh area major resistance. Dan untuk sementara, saya pribadi gitu ya, masih wait and see gitu ya, karena sekali lagi kalau saya buy di sini, ya saya buy RR-nya juga agak akan masuk. Kenapa? Karena naik sedikit kita ketemu dengan resistance di 19.600-an. Jadi saya lebih prefer untuk sekaligus dia clear dulu area di sini, oke, kemudian consolidate, dan ini akan memberikan saya setup yang baik, inverse head and shoulder, dan dari sini ya saya baru akan ikutan masuk ke market, oke. Tetapi kalau misalnya nih kita kembali mendapatkan rejection nih guys, kalau ternyata ini hanya semuanya adalah retest dari 19.500 dan ini adalah lower high yang tercipta, karena kita kan di sini membuat lower low gitu guys. Oke, dan ini sementara tentunya masih kita consider sebagai lower high. Jadi masih ada chance untuk kita kembali drop ke bawah dan membentuk lower low baru. Tapi kalau kita sudah mampu break di atas di sini, ya berarti kan kita sudah break dari struktur bearish sebelumnya. Oke, dan berikutnya yang tinggal ditunggu adalah sebuah konsolidasi dan ini adalah chance bagi saya untuk masuk. Tapi kalau misalnya tidak terjadi hal ini, oke, dan kita malah breakdown lagi ke bawah, ya melanjutkan dari yang saya jelaskan di video kemarin, maka saya akan mencoba untuk mencari sell setup apabila, atau short setup apabila kita mendapatkan closing di bawah area di sini. Sebenarnya kemarin udah closing, tapi kita tidak mendapatkan semacam konsolidasi, tapi kemudian langsung reversal lagi ke atas. Oke, kita terkonsolidasi di sekitaran area di sini, ini adalah justru chance bagi saya untuk kembali masuk ke market dan melakukan short. Gitu ya. Jadi untuk sementara sekali lagi ini bagi saya masih no trade zone. Saya juga tidak terlalu buru-buru untuk masuk ke market. Nggak harus setiap hari saya berada di market guys, karena ya apalagi keadaan yang masih sangat volatile seperti ini, saya lebih baik menunggu setup yang lebih jelas, risk and reward yang lebih baik, kemudian saya baru masuk ke market. Oke? Jadi ingat juga guys, kita dalam 1-2 hari ke depan akan melewati mungkin hari-hari yang cukup volatil karena akan ada Fed interest rate decision di tanggal 22 September kalau nggak salah di dini hari, kemudian juga ada jobless claim di malamnya, jadi prepare aja untuk hal tersebut. Dan saya rasa market sedikit banyak juga masih akan wanti-wanti gitu ya, karena ada event sebesar Fed interest rate decision, jadi pergerakan mungkin akan sedikit aneh gitu ya guys ya, anomali. Jadi untuk teman-teman yang trader, pastikan terapkanlah risk management yang baik. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.